Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial tentang langkah-langkah untuk pengerjaan uji kompetensi teknik komputer jaringan di sekolah kita di SMK PGRI di Barang. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu untuk peralatan apa yang dibutuhkan dan juga topologi yang bisa bagaimana yang tepat. Ya, dapat tunjukkan terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada router satu buah, lalu ada lagi switch satu buah, lalu ada lagi access point satu buah untuk alat-alatnya, dan lalu ada komputer ya. Jadi nanti untuk header 1 itu masuk ke internet atau port header 1 di router ini terhubung ke internet ISP ya. Lalu untuk header 2 itu terhubung ke switch terlebih dahulu, lalu dari switch ini terhubung lagi ke komputer yang nanti akan diperlukan untuk mengkonfigurasi si router Mikrotik ini. Lalu ada lagi header 3 yaitu terhubung ke access point ya. Lalu access point ini akan terhubung ke HP adik-adik semua, teman-teman semua ya, anak-anak semua. Oke, mungkin jika masih terlihat bingung untuk gambaran dari topologinya, Bapak akan jelaskan sekilas dulu ya anak-anak ya. Ini kabel-kabelnya. Oke, bentar Bapak copot terlebih dahulu kabel-kabelnya. Sebentar Bapak lihat dulu. Oke. Nah, header 1 ini internet ya. Jadi kita masukkan ke header 1 kabel internet. Lalu ada lagi satu buah kabel ya. Ini kita masukkan ke header 2. Lalu satu buah switch yang tadi header 2 disambungkan ke sini ke switch. Lalu ada lagi satu buah kabel yang ini terhubung ke komputer. Ya, di sini Bapak sudah terhubung, udah Bapak tancapkan kabelnya. Oke. Lalu satu lagi si access point ini nantinya itu terhubung ke header 3. Seperti itu nanti topologinya ketika si access point sudah dikonfigurasi ya. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan dari awal ya. Bapak akan reset terlebih dahulu access point atau Bapak akan mengkonfigurasi access point terlebih dahulu, lalu Bapak akan mengkonfigurasi router. Kenapa seperti itu? Ini saran Bapak agar kalian tidak bingung nantinya. Takutnya kalian ketinggalan ketika sudah mengkonfigurasi router tapi kalian lupa belum mengkonfigurasi access point. Jadi ini dulu access point terlebih dahulu yang kita konfigurasi, lalu terakhir kita mengkonfigurasi router. Ya. Oke. Di sini Bapak akan konfigurasi terlebih dahulu untuk komputer ke header komputer ke access point. Oke. Bapak akan reset terlebih dahulu ya access pointnya. Sebentar. Ya, sudah terreset. Sambil menunggu proses reset ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti kalian akan membuat dua buah kabel ya. Jadi nanti ada 3 buah kabel yang digunakan. Satu kabelnya itu sudah jadi, nanti 2 buah kabel nanti kalian akan buat sendiri ya. Dijatahi untuk konektornya itu 6 konektor untuk 2 buah kabel. Oke. Di sini Bapak sudah reset. Sekarang Bapak akan masuk ke browsernya tplinfp.net. Apakah mau? Oke, jika tidak mau kita coba menggunakan IP address 192.168.0.1. Enter. Nah, ada 2 cara bisa menggunakan DNS, bisa menggunakan
IP address. Kalau DNS nya tidak mau, kita bisa menggunakan IP address. Ini IP addressnya. Kita masukkan user untuk yang baru. Di sini Bapak akan menggunakan yang gampang saja, yaitu admin 123, dan ininya passwordnya juga admin 123. Oke. Kita close, ini boleh kita close. Sini kita next. Modenya kita access point. Jangan lupa nanti ketika mode access point nanti kalian menghubungkannya itu dari header 3 ke warna oranye. Kalau menggunakan access point TP-Link mode WR840 ya, ke yang oranye. Lalu kita next. Di sini kita enable. Kita perhatikan soalnya tadi apa untuk penamaannya. Nah, di sini nama peserta @proxy UKK kita ikutin, enable. Kita berarti di sini Niko @proxy UKK. Security-nya kita disable karena dia ada hotspot ya dari mikrotiknya. Kita next, lalu kita klik finish. Tunggu hingga proses loading rebooting dari TP-Link WR840 ini selesai. Kita sambil nunggu. Oke, sebentar. Ya, sudah selesai. Ini boleh kita cabut sekarang ya. Untuk yang dari akses point-nya berarti ini sudah selesai kita konfigurasi. Boleh kita langsung hubungkan ke header 3 ya di mikrotik. Lalu kabel tadi kita hubungkan lagi ke switch. Kita buat topologi yang seperti tadi. Pastikan lampu indikator di mikrotiknya itu sudah nyala semua, tandanya sudah terhubung. Lalu di switch juga dilihat indikator lampunya, oke, udah nyala, sudah terhubung semua. Sekarang kita buka winbox-nya ya. Di sini Bapak sudah reset mikrotiknya jadi IP sudah 000. Kita klik di MAC address, lalu kita klik connect. Ya. Hal pertama yang harus kita perhatikan pada saat ini konfigurasi mikrotik adalah, ya soalnya di sini menggunakannya itu untuk jarak internetnya dia menggunakan DNS atau IP DHCP klien ya. IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, gateway juga sesuai dengan IP yang diberikan ISP, berarti menggunakan DHCP klien. Kita langsung ke IP DHCP klien. DHCP klien kita add. Interface-nya adalah untuk header 1. Pastikan semua nama headernya ini tegak lurus ya. Kalau tegak lurus seperti ini berdiri, tidak ada yang miring, berarti ini header 123 sudah terhubung. Kalau misalkan ada yang miring, berarti kabelnya dia tidak terhubung ataupun tidak bagus ya dalam pemasangan atau pembuatan kabelnya. Kita DHCP kliennya header 1, kita apply, kita oke. Nah, pastikan statusnya dia bound dan IP address-nya sudah ada ya. Berarti ini sudah dapat IP address-nya, oke. Lalu kita masuk ke IP DNS. Kita checklist yang allow remote request. Kita apply, kita oke. Nah, sekarang kita masukkan IP address untuk header 2 yaitu 192.168.101/25. Sekarang kita ke IP address, kita add, kita tambahkan untuk header 2, kita masukkan terlebih dahulu IP-nya 192.168.101/25. Intinya ini jangan lupa untuk header 2. Kita apply, kita oke. Ya, lalu kita masukkan lagi satu lagi untuk
header 3, yaitu 192.168.201/24. Kita add lagi 192.168.200.1/24. Oke, interface jangan lupa kita ganti apply. Oke. Selanjutnya kita sekalian ya untuk membuat DHCP pool sebanyak 99 klien untuk header 2 terlebih dahulu ya, untuk jaringan lokal ya. Oke, kita IP DHCP server, karena di sini si Mikrotik di header 2 akan memberikan IP kepada komputer ya. IP DHCP server, lalu di tab DHCP kita klik DHCP setup. Interface-nya kita ganti ke header 2, lalu kita next, kita next. Nah, sampai address to give out kalian stop terlebih dahulu. Perhatikan soalnya di sini DHCP pool sebanyak 99 klien, karena satu sudah dipakai tambah 99 berarti terakhirnya adalah angka 100. 126 kita ganti 100. Oke, kita next terus sampai setup has complete successfully. Oke, berarti ini DHCP untuk header 2 sudah, berarti kita membuat lagi DHCP untuk header 3 untuk si access point, yaitu sama, dia DHCP poolnya itu adalah sebanyak 99 klien. Kita masih di menu tadi, DHCP setup lagi, kita ganti ke header 3, kita next sampai address to give out. Oke, sama seperti tadi ya. Di sini dia awalnya itu 1 kan, tambah 99 berarti 100, berarti 254 nya kita ganti menjadi 100. Kita next. Oke, sudah selesai. Sebentar, kita tandain terlebih dahulu ya anak-anak, untuk soal-soal yang sudah kita kerjakan. DNS tadi sudah ya, agar kita tidak bingung mana yang sudah, mana yang belum. Ini belum. IP address dan gateway juga ini sudah kita tandain. IP address dan DHCP pool ini juga sudah. IP address dan SSID dan DHCP pool juga ini sudah ya. Oke, selanjutnya komputer kita ini pasti sudah punya IP address tapi belum bisa berinternetan karena kita belum membuat firewall NAT ya. Kita balik lagi ke Mikrotik, ke Winbox. Ini silahkan di kelas biar tidak kalian bingung. Kita sekarang ke IP firewall, kita ke NAT, kita add di sini ya src NAT, lalu out interface-nya itu adalah header 1. Kita lalu masuk ke tab action. Tab action kita ganti dengan masquerade. Kita apply, kita komen boleh ya. Untuk komen ini boleh bebas, terserah, mau huruf besar mau huruf kecil tidak mempengaruhi ya untuk komenan. Ini untuk sebagai penanda saja, ketika nanti error kita gampang firewall apa yang salah. Oke, sekarang kita coba masuk ke LAN card kita. Oke, kita coba, kita klik kanan disable, lalu kita coba klik kanan enable ya, agar si LAN card ini bisa meminta IP. Nah, sudah ada internetnya sekarang. Kita cek di sini di CMD Mikrotik terlebih dahulu apakah bisa ping ke internet. Oke, sudah bisa di CMD Mikrotik. Sekarang coba kita buka di Google misalkan, ketik apa aja terserah, silakan. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa internetan komputer kita juga. Nah, baru sekarang kita konfigurasi yang namanya ini NTP, singkatan dari Network Time Protocol. Fungsinya untuk apa? Untuk menyinkronkan waktu yang ada di jam dunia dengan di Mikrotik ya. Ini
syarat untuk NTP bisa dikonfigurasi agar tidak banyak error itu harus terkoneksi terlebih dahulu dengan internet ya. Jadi jangan kalian konfigurasi NTP tapi kalian belum bikin NAT, belum bikin DHCP pool. Komputer kalian belum bisa internetan tapi kalian maksa bikin NTP, nanti dapatnya itu dia error terus, warna merah terus ya. Oke, karena komputer kita sudah bisa internetan, sekarang kita masuk ke konfigurasi NTP di bagian sistem, lalu SNTP client. Nah, di sini kita checklist enable, lalu kita masukkan asia.pool.ntp.org. Awas jangan salah ketik, jangan salah masukkan ya, asia.pool.ntp.org. Kita masuk ke bagian sekunderinya. Nah, jika masih berwarna biru ke bagian sekunderi berarti konfigurasi sudah benar, ketiknya sudah benar. Kita masukkan lagi sekunderinya, yaitu salah, maaf. Untuk ini id.pool, balik. Ini id.pool. Nah, baru di bawahnya itu asia.pool.ntp.org. Nah, kita apply. Kalau di apply dia berubah menjadi IP atau angka-angka, berarti ini udah benar. Nah, oke, sudah. SNTP sudah benar. Kita coba sinkronkan dengan waktu di Mikrotik, masuk ke sistem clock. Betul tidak? Nah, di sini di Mikrotiknya jam setengah 6 pagi. Padahal di waktu komputer kita itu sekarang Bapak konfigurasinya itu di jam setengah 1 siang. Ini salah nih. Untuk membetulkannya bagaimana? Kita ganti di time zone. Di si manual ini kita ganti. Ya. Kita ketikkan Asia/Jakarta. Awas besar kecil yang ngaruh. Tidak ada spasi, ini disambung semua. Asia _Jakarta, A dan J-nya gede. Kalau pengen di scroll silahkan, tapi lama ya, banyak banget di sini. Tuh. Lama ya. Makanya untuk biar cepat kita ketik aja Asia _Jakarta. Lalu kita apply. Kita oke, harusnya ini sinkron dengan waktu di komputer kita atau jam dunia sekarang. Apply. Nah, betul kan? Sekarang GMT offsetnya jadi GMT plus 7 karena WIB itu untuk waktu dunia itu adalah GMT plus 7. 12.34 oke, sama. Sudah sama ya. Berarti SNTP ini sudah selesai. Lalu kita masuk lagi konfigurasi untuk web proxy. Dengan cache administrator, nama kalian @sekolah.sh.id. Sebelum kita konfigurasi web proxy ya, kita konfigurasi terlebih dahulu transparent proxy yang ada di firewall. Fungsinya untuk apa? Untuk mengubah port dari tadinya port 8080 menjadi port 8080. Caranya bagaimana? Kita masuk lagi ke Mikrotik. Sekarang kita masih di firewall NAT ya. Kita add lagi. Kita ke general dulu. C-nya kita ganti menjadi DST NAT. Sebentar. Bapak coba kecilkan terlebih dahulu webcamnya biar tidak terlalu mengganggu. Oke. Di sini C-nya general chain DST NAT, lalu protokolnya itu adalah 6 TCP, lalu DST portnya itu adalah 80 ya. Diingat-ingat di general di NAT ADD untuk transfer proxy, C-nya DST NAT, protokolnya 6 TCP, DST portnya 80. Lalu kita masuk ke bagian action. Actionnya kita ganti menjadi redirect ya, dialihkan ya, redirect. Masukin 8080 di to port. Awas jangan di log prefix ya, masukkan di to port 8080. Jadi tadinya port 80 diubah menjadi port 8080 untuk transparent proxy. Kita apply, kita komen. Kalau salah konfigurasi atau lupa konfigurasi ini bagaimana? Nanti ketika kalian mengetes blokir-blokiran itu bakal ibaratnya jebol semua, nggak bisa terblokir. Ini fungsinya transparent proxy. Oke, sudah transparent proxy.
Lalu kita masuk ke IP web proxy untuk konfigurasi tadi, nama cache administrator. Kita enable terlebih dahulu. Kita masukkan cache-nya, nama kalian, @sekolah. .sch.id. Oke. PGRI R-nya ketinggalan. SMK PGRI Jati Barang. Bentar, Bapak betulkan terlebih dahulu. PGRI Jati Barang .sch.id. Nah, udah betul. Kita apply, kita oke terlebih dahulu. Nah, berarti ini sudah selesai. Ya. Selanjutnya, kita akan membuat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Maksudnya bagaimana? Oke, coba kita kembali ke topologi. Nah, di sini misalkan komputer kalian IP-nya itu 192.168.100.32 ya, berarti ada di antara ini angka 2 sampai 50. Dia tidak dapat ping ke sini, ping ke router. Nanti hasilnya adalah request timeout. Tapi begitu dia ngeping ke sini ke HP, misalkan 192.168.200.99, dia reply. Itu maksudnya. Ya, kita sekarang buat firewallnya. Ya. Sekarang masih di IP firewall, kita sekarang geser ke filter rules. Nah, awas, untuk memudahkan kalian membedakan antara filter rules dengan NAT ya. Kalau NAT itu untuk mengubah port jaringan atau mengubah jalur. Kalau filter rules dia yang memblokir, dia yang memperbolehkan, dia yang memblokir. Ya. Kita masukkan sekarang filter rules, kita add, masuk ke general. Chain-nya kita ganti input. Ya. Lalu SRC address, masukkan IP yang tadi mau diblokir berapa? 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100.50, maaf. 2 sampai 50, kita lihat soalnya. Ya, 2 sampai 150. Protokolnya untuk ngeping itu adalah ICMP. Kita ganti. Ya. Lalu di bagian action kita ganti menjadi drop. Kita apply, kita komen, biar nanti gampang pada saat error kita membetulkannya ya. Blokir ping ke router. Oke, apply, oke. Kita masukkan lagi IP satunya untuk soal nomor 9, 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Oke, kita masukkan lagi. Masuk ke general. Sekarang chainnya adalah chain forward. Bedanya chain input dan forward, oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya di topologi. Komputer kalian tujuannya ke router, itu adalah input. Tapi ketika sudah melewati router mau ke sini ataupun mau ke internet, berarti dia forward, karena si router ini dia tugasnya adalah meneruskan ya. Oke, kita masukkan tadi chain forward, masukin IP-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Nah, sekarang di forward bedanya kita harus masukkan DHT address-nya atau istilahnya alamat jaringannya berapa, tujuannya ya. Kalau SRC itu adalah sumber alamat, kalau DHT address itu adalah destination atau tujuan. Sini kita masukkan alamat jaringan untuk header 3 yaitu 192.168.200.0. ya, awas, untuk alamat jaringan itu titiknya adalah kosong, /, jangan lupa 24. Protokolnya sama, masih ICMP. Lalu untuk ke bagian action kita ganti menjadi drop. Kita apply, kita komen. Blokir ping ke akses
point. Kita oke. Nah, nomor 89 ini sudah selesai. Lalu nomor 10, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, kalau kalian perhatikan di sini di menu log itu semuanya masih memori. Ya, sekarang kita akan ganti buffernya ini. Kita ganti disk. Caranya di mana? Kita masih di firewall, kita kenat sekarang. Kita add lagi. Langsung saja ke tab action. Actionnya kita ganti log. Nah, log prefix kita masukkan, contoh misalkan logging strip atau save logging atau apapun itu. Ini nggak ngaruh. Yang penting kalian ininya kalian copy biar tidak typo nantinya ya. Ini sudah dimasukkan log prefixnya, nama log prefixnya kita copy, kita apply oke saja ya. Lalu kita ke sistem, masuk ke sistem logging, di rules kita add, lalu di log di prefix ini kita pastekan tadi yang sudah kita copy ya. Lalu actionnya kita ganti menjadi this ya. Lalu kita apply, kita oke. Kita cek sekarang di log, masih memori, tunggu sebentar, mungkin sedang proses ya. Oke. Nah, dia sudah ganti tadinya memori buffernya sekarang ke disk, berarti ini sudah selesai ya. Nah, sekarang ke nomor 14, membuat 20 akun hotspot secara random di Micmon. Oke, sebelum kita masuk konfigurasi Micmon, kita konfigurasi terlebih dahulu di Winbox-nya ya. Oke, kita close. Kita sekarang ke IP hotspot ya, kita masuk ke bagian servers ya, IP hotspot, tab servers, lalu kita klik di hotspot setup. Yang kita ingin kita konfigurasi ada berapa di sini? Jaringan wireless, berarti untuk header 3 ya anak-anak. Lalu kita next, sampai DNS name. DNS name kita masukkan misalkan login.net. Kita next. Oke. Server untuk hotspot untuk header 3 sudah selesai. Lalu kita buat terlebih dahulu untuk grup dan username-nya. Itu di sini. Di sistem user ya. Sistem user ini untuk apa? Untuk menyambungkan dari loginnya si Mikrotik dengan aplikasi pihak ketiga yaitu Micmon ya. Tadi sudah sistem user, kita sekarang masuk ke tab grup terlebih dahulu. Di grup kita add. Nama grup kita masukkan misalkan grup Micmon ya. Lalu kita checklist write, read, API sensitive. Awas, ingat-ingat nama grup ini terserah ya, tapi Bapak biar gampang itu grup Micmon. Nah, policies ini yang di checklist itu write, read, API sensitive. Kalau sudah kita apply, kita oke. User kita sekarang tambahkan user untuk loginnya. Misalkan di sini namanya Micmon. Ya. Grupnya kita ganti menjadi grup Micmon yang sudah kita buat tadi. Ya. Lalu di sini passwordnya kita masukkan angka 1 dan confirm password kita masukkan juga angka 1 biar gampang, jangan banyak-banyak udah. Ya. Lalu kita apply, kita oke. Nah, sudah konfigurasi server hotspotnya sudah, grup di usernya juga sudah, masukin membuat user di username-nya juga sudah. Berarti sekarang kita tinggal konfigurasi Micmon-nya terlebih dahulu, ya. Nah, untuk di sini untuk di komputer masing-masing lab itu sudah ada, silahkan dicari saja di drive D, ya folder Micmon yang ini misalkan contohnya. Nah, sebelumnya itu pasti ada atau teman kalian ataupun kelas yang lain yang menggunakan aplikasi Micmon juga.
Ya, jadi kalian tinggal arahkan ke sini, ke Micmon, tinggal klik kanan, lalu ekstraktir. Maksudnya untuk apa ini? Untuk menghapus semua konfigurasi yang tersimpan tadi yang sebelumnya oleh teman kalian atau kelas yang lain, diganti dengan yang baru. Ya, jadi kalau misalkan sudah ada konfigurasinya ya sudah susah. Ya, jadi kita akan timpa konfigurasi yang lama, kita hapus, kita hilangkan dengan Micmon yang baru, konfigurasi yang baru, yang masih fresh, yang masih kosong. Klik kanan, langsung ekstraktir saja biar cepat. Kita yes to all, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Kalau pas ternyata klik kanan ekstraktir yes to all ternyata ada error, solusinya adalah gampang, tinggal kalian close semua komputer, silakan kalian restart. Lalu konfigurasi mikrotiknya bagaimana Pak? Konfigurasi mikrotik tetap aman, tetap tersimpan ya, selama tidak di reset ya. Jadi kalau misalkan komputernya di restart itu nggak masalah, konfigurasi tetap aman, tetap ada ya. Jadi tinggal di restart saja. Ketika klik kanan ekstraktir yes to all nya error pas ininya, nanti kita ulangi, klik kanan ekstraktir yes to all, itu pasti bisa insya Allah ya. Oke, setelah ditimpa dengan Micmon yang baru, kita buka yang ini, Micmon web server yang gambar biru yang lingkaran ini. Kita double klik, kita buka, lalu kita run ya. Kalau misalkan ada permintaan firewall allow access, klik saja allow access ya. Oke, di sini Micmon sudah jalan. Kita sekarang minimize yang warna ungu ini, warna kuning ya. Kita minimize. Oke, sekarang kita buka di browser, yaitu alamatnya localhost /28080. Kita langsung enter. Nah, di sini dia akan login ya. Login untuk Micmon, karena dia baru diganti dengan Micmon yang baru, itu secara default atau secara bawaannya adalah Micmon, username-nya, password-nya 1234. Lalu kita klik login. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah bisa login, berarti sudah betul. Masih kosong karena routernya belum terkoneksi. Kita langsung saja klik add router. Ya. Oke, lalu kita langsung ke sini ke bagian IP mikrotik. Di sini Bapak sarankan masukin saja IP header 3, biarpun bisa juga sih header 2, tapi Bapak sarankan masukin saja header 3 karena ini untuk access point ya. Kita masukkan 192.168.200.1 ya, nggak usah kasih slash. Username-nya kita masukkan yang tadi yang sudah kita bikin, Micmon. Passwordnya adalah 1 ya. Hotspot name ini adalah nama sinyal wifi yang tadi sudah kita konfigurasi, ataupun nama SSID ya. Nih kok tadi add proxy buat buka proxy ya. DNS name kita masukin lagi yang sudah kita buat di hotspot tadi, login.net ya. Sudah cukup biar cepat, kita langsung saja save terlebih dahulu, lalu kita klik connect. Nah, jika sudah keluar tampilan dashboard lalu ada warna merah, kuning, hijau, berarti udah betul. Pak, kalau nggak bisa masuk gimana, error terus? Berarti itu IP-nya ada yang salah. Masukin IP-nya ataupun username dan password untuk Micmon-nya itu salah ya, antara dua itu pasti ya. Sekarang kita masuk ke sini ke menu hotspot. Oke, di menu hotspot di bagian sini yang name ini masih warna kuning. Kita akan ubah terlebih dahulu menjadi warna biru atau hijau lah, hijau toska warnanya ya. Ini masih kuning, kita akan ubah terlebih dahulu. Kita klik set expire monitor, nanti warna ini dia bakalan berubah jadi biru. Nah, sudah berubah. Lalu sekarang kita langsung saja klik generate. Ya, di sini soalnya berapa? Membuat 20. Oke, berarti tadi kita kuantitinya, ini kita ya kuantiti jumlah ya. Kita bikin 20 karena soalnya disuruh untuk membuat 20. User modenya kita ganti saja. Kalau username and password, username dan passwordnya itu berbeda. Tapi kalau username sama dengan password, itu username dan passwordnya itu sama. Ya, bedanya kalau ini username dan password beda, kalau ini username dan passwordnya itu sama untuk login hotspotnya. Namelang karakternya kita jangan banyak-banyak, 4 saja. Ya. Lalu ini jenis karakternya kita pakai angka saja biar cepat. Ya. Langsung kita klik generate.
Oke, sudah. Kalau misalkan pengen kalian cetak, tinggal klik aja ini, klik small, cancel. Nah, di sini sudah ada beberapa 20 akun hotspot. Kita coba cek di MikroTik sekarang. Di MikroTik, di IP hotspot bagian user. Nah, di sini juga sudah ada. Ya, berarti sudah terkoneksi, sudah nyambung. Oke. Lalu kita anggap ini sudah selesai. Ya, tapi sebagai apa ya? Sebagai untuk mengecek apakah hotspotnya ini bisa digunakan atau tidak, silahkan kalian buka HP handphone kalian ya. Sini Bapak akan coba nyambung. Sebentar, Bapak lihat dulu untuk username dan passwordnya. Nah, di sini Bapak diminta login. Bapak misalkan pakai username yang ini, 7522. Oke, aktif, sudah nyambung. Kita lihat di sini tim winboxnya untuk yang sudah nyambung, klik di yang aktif. Nah, sini sudah ada 299, berarti ini adalah handphone Bapak ya. Udah nyambung, berarti udah betul. Ini yang nomor 14. Sekarang akun hotspot hanya bisa menggunakan internet dari pukul atau pada pukul 7 pagi sampai jam 14. Selebihnya dari jam 14 sampai jam 7 kurang 1 detik itu dia tidak bisa internetan ya. Dan sekarang kita buat firewallnya anak-anak. Di sini kita boleh close. Kita sekarang ke IP firewall ya. IP firewall di filter terus. Kopak di filter terus dan NAT ini jadi banyak firewallnya. Kenapa? Biarkan saja karena itu sudah bawaan dari hotspot ya. Server hotspot tadi, nggak apa-apa. Kita filter terus, kita add, kita ke general, chainnya chain forward, biarkan SSH address alamat jaringannya kita masukkan 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Ini adalah jumlah range IP di HCP pool untuk header 3 ya, 202 sampai 192.200.100 ya. Lalu kita ke bagian ekstra, kita ke bagian time. Nah, di sini tadi itu kan soalnya kan jam 16 lewat 1 detik ya, mati ya, berarti jam 16.00.01 sampai ininya boleh kita hapus 1D nya, ini kita ganti menjadi 06.59 dari jam 4 lewat sedetik sampai jam 7 kurang 1 detik. Ini dia nggak bisa internetan, selebihnya dia boleh ya. Kita langsung ke type action, kita ganti menjadi drop ya. Kita apply, kita komen, blokir waktu. Oke, blokir waktu, kita oke, kita oke. Pak, kenapa merah waktu ini ya, blokir waktunya atau ada tulisan inactive time? Karena sekarang masih jam 12.55 ya, jadi firewallnya itu belum aktif. Kalau firewallnya aktif, dia akan berubah jadi warna hitam ya. Oke, tidak apa-apa, kita langsung tandai saja kalau ini sudah ya. Nah, lalu sekarang yang berikutnya yaitu buat firewall yang blokir untuk www.cnnindonesia.com. Untuk CNN Indonesia, lalu ada lagi blokir file MP3 sama MKV, lalu ada lagi redirect situs Kompas ke smkpgri jatibarang.sc.id. Ini semuanya ada di web proxy ya, kecuali yang nih, yang TikTok dan Instagram ini ada di layer 7 protokol. Kenapa? Karena dia menggunakan itu adalah HTTPS. Kalau HTTPS dia harus diblokir di layer 7 protokol. Selebihnya kalau HTTP dan blokir downloadan, blokir file yang akan di-download itu ada di IP web proxy. Oke, kita masuk. Kita sekarang ke IP web proxy ya. Ini enable sudah, ini sudah. Kita sekarang klik yang akses. Kita web proxy akses, kita add,
apa dulu nih enaknya? Oke, CNN dulu ya, urut ya. CNN itu adalah alamat situs, berarti alamat situs ada di DST host ya, www.cnn. Awas jangan tipu di sini. Indonesia. Memperhatikan pengetikan kalian. Kalau tipe misalkan titiknya berubah jadi koma ataupun ada yang kurang, otomatis dia tidak bakalan terblokir ya, actionnya menjadi deny. Kita apply, kita oke. Lalu apalagi mp3 dan mkv masih di web proxy access, kita add. Kalau mp3 mkv itu ada di bagian path ya. Di sini kita masukkan lagi perintahnya bintang titik mp3. Aksinya tetap kita deny. Kita apply. Kita sekarang copy saja biar cepat ya. Copy mp3-nya diganti dengan mkv. Pak, hilang tidak? Tadi mp3 tadi tidak hilang, sudah terkonfigurasi. Langsung apply. Oke. Nah, di sini ada kan bintang titik mp3 lalu bintang titik mkv di bagian path, berarti ini sudah ada. Lalu apalagi? Kompas, redirectnya itu kompas ke smk pgri jatibarang.sch.id. Oke, kita masukkan lagi di bagian DST host. Awas kalau situs ya, www.kompas.com. kita ganti x-nya deny menjadi redirect to www.smk pgri jatibarang.sch.id. Perhatikan lagi, jangan sampai tipe. Oke, sudah betul. Kita apply, kita oke ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu memblokir TikTok dan Instagram. Oke, blokir TikTok dan Instagram itu ada di sini ya. Ada di firewall, IP firewall di layer 7 protokol terlebih dahulu. Kita masukkan perintahnya terlebih dahulu ya. Di layer 7 protokol ini kita add nama firewall layer 7 protokolnya. Di sini nggak ngaruh. Yang ngaruh itu di sini, di rex xp perintah di sini ya, bawahnya. Di sini nggak ngaruh. Kita masukkan saja misalkan blokir TikTok IG ya. Lalu kita rex xp. Nah, di sini yang ngaruh ya. Pangkat itu pakai shift angka 6 kayak tanda kutip gitu ya. Pangkat titik plus dalam kurung misalkan tiktok.com ya. Misalkan ini kita gabung ya. Harusnya kan dua nih, TikTok dan Instagram. Kita gabung saja ya biar cepat ya. tiktok.com dan itu pakai simbol kayak gini, kayak huruf L tapi dia beda. Oke, bentar Bapak kasih lihat lah ya. Layout keyboard. Oke, bentar. Bapak cari terlebih dahulu biar kalian jelas. Nah, ini nih. Nih, terlihat tidak? Nih, yang ini nih. Nih. Yang backslash pakai shift atasnya. Biasanya ada di bawah backspace, dekat-dekat bagian sini. Biasanya ya. Ini yang ini nih. Yang backslash tapi pakainya shift lalu tanda ini, dia seperti huruf L. Itu tiktok.com dan tanda tadi instagram.com. Kita perhatikan lagi pengetikannya, jangan sampai salah. Kurung titik bintang dolar. Pak, kalau misalkan di Rex XP ini kita ada yang kebalik ataupun ada yang kurang, ada yang salah, intinya pengetikannya gimana? Otomatis internet kalian semuanya akan tidak bisa ada koneksi ya, mati semua. Makanya di layer 7 protokol ini dia sangat-sangat harus diperhatikan pengetikannya, jangan sampai salah, jangan sampai tipu. Oke, sudah betul. Kita apply, kita oke. Lalu sekarang kita masuk ke filter rules. Ini baru kita bikin perintahnya, belum bikin firewallnya ya. Sekarang bikin firewallnya, kita di filter rules, kita add, kita ke tab advance, layer 7 protokol diklik, sudah otomatis ada, biarin. Kita ke tab action, kita ganti menjadi drop ya. Oke, kita apply, kita komen blokir IG TikTok misalkan. Oke.
Oke, sudah, semuanya sudah dibuat. Kita tinggal melakukan pengecekan apakah betul semua yang kita konfigurasi ini ya. Oke, ini kita sudah semua. Oke, kita akan pengecekan dari yang blokir terlebih dahulu ya. Oke, yang ini nih, blokir situs, file, dan yang lain sebagainya. Biasakan kalau pengen ngecek blokiran itu di incognito ya, atau tab samaran, biar tidak masuk ke dalam cache. Tadi yang pertama itu yang diblokir itu apa? CNN. Oke, kita buka CNN. Nah, kita buka, pilih yang CNN Indonesia. Kita sekarang hapus S-nya, yang ini nggak apa-apa. Awalnya memang pasti terbuka, tapi lalu kita enter. Nah, di sini sudah terblokir, error forbidden oleh administratornya, betul. Lalu kita sekarang coba kita sampel, bukan sampel, misalkan buka files.smk.pgri jatibarang.sch.id, enter. Nah, di sini ada biar cepat untuk MP3 dan MKV. Kita coba apakah terblokir MP3. Oke, berarti MP3 ini nggak bisa. Kita coba di yang lain ya. Coba ketikkan saja sampel MP3 biglist. Nah, yang ini ya, sampel MP3 biglist yang ini, yang hijau tulisannya. Kita ke bawah, formatnya kita cari MP3. Formatnya kita cari MP3. Nah, ini silahkan kalian klik salah satunya, download. Nah, sudah terblokir. Kita cari lagi sampel biglist, atau bisa di tadi ya. Misalkan kita coba ke files dulu ya. Files.smk PGRI Jatibarang Jatibarang.sch.id, enter. Kita coba yang MKV sekarang, new tab. Nah, sudah terblokir ya, berarti MP3 dan MKV ini sudah benar. Lalu apa lagi? Kompas ya, harusnya ketika kita buka Kompas, kita diarahkannya itu ke situs sekolah kita ya. Kita coba S-nya kita hapus, kita enter. Apakah betul? Ya, betul. Lalu kita coba IG, apakah terblokir? Ya, sudah muter-muter, berarti ini sudah terblokir. Coba TikTok. Ya, TikTok juga sudah terblokir ya, berarti ini sudah betul semua konfigurasinya. Nah, sekarang kita tinggal ngetes yang ini, yang firewall ping dan firewall waktu ya. Oke, kita sekarang waktu dulu ya. Kita sekarang ke Mikrotik, kita ubah jamnya. Sekarang jam 1 siang di komputer Bapak. Di sini juga jam komputer 1 siang di sistem clock. Ya, kita ubah misalkan jadi jam 11 malam. Ya, 11 malam. Kita ganti aja time-nya. Slotnya diganti. Bentar. Time zone auto detect kita hilangkan biar dia tidak terupdate. Alhamdulillah. Kalau pengen ubah jam, misalkan untuk mengetes blokiran waktu untuk hotspot untuk HP, itu ininya dihilangkan checklistnya. Kita ganti misalnya jam 11 malam, kita coba apply, kita oke. Nah, dia sudah berwarna hitam. Kita coba di HP kita ya, sudah terhubung ke wifi kalian ya, sudah bisa internet kan? Tidak, pasti tidak bakalan bisa. Mau itu pakai aplikasi, mau itu pakai browser, semuanya pasti tidak bisa. Dan tadi Bapak cek juga memang tidak bisa ya. Oke, sekarang berarti sudah betul firewall waktunya. Kita balikan lagi ya, waktunya kita kita ubah menjadi jam 1 siang lagi. Ininya kita checklist, kita apply, kita oke, udah merah lagi, nggak apa-apa karena tidak aktif firewallnya. Kita sekarang yang ini nih, yang agak membingungkan, firewall ping ya, untuk ngeceknya ya.
Sini kita lihat terlebih dahulu komputer kita itu berapa IP-nya. Sini komputer Bapak IP-nya adalah 100.100 otomatis. Berarti ini ada di nomor 9. Dia dapat ping ke klien wireless, tapi kalau ping ke header 2 dia bisa. Oke, kita lihat di Mikrotik IP hotspot aktif. Nah, ini handphone Bapak masih terkoneksi dengan IP 200.99. Kita sekarang coba ping menggunakan CMD di komputer ya, bukan di CMD di Mikrotik. Kita masukkan bentar IP-nya biar kelihatan. Oke, kita ping 192.168.200.99. Kita enter, otomatis dia akan request timeout karena 51 sampai 100 itu tidak dapat ping ke klien wireless. Ping ke HP itu dia nggak bisa ya, antara IP 51 sampai 100 karena Bapak tadi IP-nya belakangnya adalah 100. Oke. Tapi ketika Bapak ngeping ke sini, ping ke header 2 100.1, dia pasti bakalan reply karena ini dibolehkan ya. Oke, sekarang kita ganti IP-nya komputer kita ya. Oke, kita ganti IP-nya, tadi masih 100. Kita coba klik kanan properties, kita atur IP kita secara statik atau manual ya. Kita atur misalkan 92.168.100.25 ya. Kita ke subnet mask, awas subnet mask yang kosong ini diganti 128 karena slashnya itu adalah slash 25. Kalau slash 24 baru dia kosong ya. Lalu kita masukkan juga gateway-nya, masukin header 2 92.168.100.1 ya. DNS servernya kita masukkan 8888 punya Google ya. DNS punya Google kita masukkan, kita oke, kita close. Sekarang coba kita cek statusnya. Oke, 200.25 ya, 100.25. Coba kita sekarang balik lagi ke CMD. Sekarang kita balik coba lagi ke 200.99. Dia sekarang akan reply ya. Tapi begitu kita ngeping ke sini ke 100.1, dia bakalan request time out karena di soalnya untuk 192.168.100.2 sampai 192.168.150 dia dapat ping ke router ya. Berarti konfigurasi Bapak ini sudah betul semua dan hasilnya adalah betul ya ketika dites ya. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.